Setelah sempat diundur, Lisa Mariana akhirnya memenuhi panggilan pihak Ditreskrimsus Polda Jawa Barat untuk dimintai keterangan terhadap beredarnya video yang diduga diperankan oleh dirinya di internet. Lisa Mariana datang ke Polda Jawa Barat didampingi kuasa hukumnya pada Selasa 15 Juli 2025 setelah sebelumnya tak hadir dalam pemanggilan pertama yang dijadwalkan 11 Juli lalu. Memenuhi panggilan polisi, Lisa Mariana tampak hadir mengenakan pakaian formal bernuansa hitam sambil berkacamata. Dia menjalani pemeriksaan sekitar 5 jam dan mendapat sekitar 30 pertanyaan dari tim penyidik. Sayangnya, seusai menjalani pemeriksaan, Lisa tak banyak memberikan statement karena mengaku kelelahan. Namun, dia hanya membenarkan jika pemeran video dalam video yang dimaksud adalah dirinya. Apakah betul itu di video itu Mbak itu dan itu dengan siapa gitu Mbak? Iya betul. Mohon maaf banget. Power aku udah habis di atas. Tadi aku juga sempat sakit. Jadi itu dulu. Kami sih sampaikan begini kepada Lisa Mariana. Hadapin kasus yang di Polda Jabar. Anda yang mulain, Anda yang harus mengakhiri. Kan begitu. Pengakuan yang membenarkan jika dirinya merupakan pemeran wanita yang ada dalam video syur yang beredar sebenarnya sudah dilontarkan Lisa Mariana dalam podcastnya bersama Pablo Benoa. Namun dia tak tahu bagaimana sampai video tersebut beredar di internet dan diperjualbelikan. Tapi lu akui itu lu ya? Ya gue, ntar gue kalau gue bilang bohong gue dihujat lagi. Bicara pornografi, semua orang punya historical masing-masing. Cuman kepentingan pornografi tersebut, video tersebut buat apa? Dan itu harus diuji semuanya. Dan kepentingan pelapornya apa? Masyarakat mana yang dirugikan? Masyarakat mana yang disebarkan? Itu aja sih dari saya. Semua itu harus diuji. Kalau berstatement siapapun bisa. Tapi masih panjang. Kita harus di sini kan buat konsumsi yang namanya pribadi itu buat pertama. Kedua, siapa yang menyebarkan? Itu yang sebenarnya lebih fokus ke situ. Dan tujuannya apa? Karena menurut keterangan klien kami, dari awal dia tidak pernah membuat atau menyimpan video tersebut. Dan itu sudah dibuktikan dengan dia sempat digeledah. Meskipun itu sudah salah kaprah dalam penggeledahan. Meski mengaku keterlibatannya dalam video syur yang beredar, namun Lisa menurut kuasa hukumnya bertua Diana Hutapea dalam kondisi tak sadar ketika video tersebut direkam. Apalagi video tersebut merupakan video lama di mana kala itu Lisa masih berusia sangat muda dan masih mudah terpengaruh atas orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, dalam hal ini Lisa Mariana tadi menjelaskan dalam keterangannya di hadapan para penyidik bahwa video syur itu tidak dalam keadaan sadar dilakukannya dan korban dari orang-orang sekelilingnya. Kalau bicara masalah pornografi, klien kami adalah korban juga. Satu, pada posisi pembuatan itu dia masih di bawah umur. Bukan di bawah umur sih, maksudnya masih terlalu muda. Jadi pasti ada iming-iming ataupun yang lain kenapa dia harus berbuat itu. Tapi semuanya itu akan diuji kebenarannya. Nanti seperti apa proses di kepolisian di Jawa Barat. Sebagaimana diketahui, Lisa Mariana diperiksa sebagai saksi terlapor di Ditreskrimsus Polda Jawa Barat atas laporan dari Asosiasi Advokat Indonesia. Total ada 3 video yang menjadi barang bukti di mana Lisa diduga menjadi pemeran wanita dalam video yang dibuat. Atas laporan yang dibuat terhadap kliennya, bertua Diana Hutapea menyebut jika Lisa akan berupaya bersikap kooperatif. Ia pun lantas meminta pihak kepolisian untuk mendalami maksud dan niat pelapor membuat laporan ke polisi atas video yang sebenarnya sudah lama karena menduga adanya upaya kriminalisasi terhadap kliennya. Polda Jabar ya, Kombes Reza menyampaikan informasi baru terkait dengan seorang wanita ya berinisial LM ya. LM ini beberapa waktu lalu itu dilaporkan oleh seseorang ya dengan LP yang sudah kita terima ya.
LP-nya ada di Cyber Polda Jabar. Kita mengerjakan sesuai dengan yang dilaporkan oleh Asosiasi Advokat Indonesia terkait dengan adanya beredar video di internet, yaitu video pornografi atau asusila. Video itu kita cek memang masih beredar, itu berbayar ya. Itu berbayar. Kemudian itulah yang kita jadikan objek dalam penyidikan di kasus yang dilaporkan dalam hal ini saudari LM. Di mana pelapor ini juga kami minta kepada Bapak Kapolda Jawa Barat dan untuk memerintahkan kepada tim cyber yang menyidik perkara ini agar menyidik dengan jelas kepentingan dari laporan ini untuk apa gitu. Karena melihat dari bukti yang ada di dalam bahwa ini diambil dari website ini yang sudah lama gitu ya, prabayar, dan dilaporkan ke sini.id bahwa yang menyebarkan data pribadi orang lain juga akan dituntut. Saya bilang bahwa akan timbulnya toko-toko baru yang berada di perkara klien kami. Tujuannya juga tidak. Memang laporan terhadap Lisa Mariana yang diduga melanggar undang-undang pornografi di Polda Jawa Barat terjadi hampir bersamaan dengan perseteruannya dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang sedang diproses di Pengadilan Negeri Bandung dan Bareskrim Mabes Polri. Namun, pihak kepolisian sudah lebih dulu mengkonfirmasi jika laporan terkait video syur yang kini diproses di Polda Jabar tak ada kaitannya dengan sosok Ridwan Kamil. Ya, tetapi datangnya bukan dari sosok RK yang kita duga, tapi orang lain. Ya. Kami sih berharap polisi tegas, gitu loh. Polisi penyidik tegas mengungkap kasus adanya melanggar undang-undang pornografi tersebut. Harusnya ya Lisa Mariana hadapi, jangan berkuar-kuar. Memfitnah Pak Ridwan Kamil, mengatakan bahwa itu adalah anak biologis. Kalau memang itu bukan video sur, mereka ya hadapin dengan baik. Terlepas dari itu, nyatanya Lisa Mariana tak langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan meski sudah memberikan pengakuan. Tapi hal itu bagi pihak Ridwan Kamil sudah cukup memberikan keyakinan jika cepat atau lambat Lisa Mariana bakal ditetapkan sebagai tersangka. Keyakinan itu didasari sudah adanya pengakuan dari Lisa soal keterlibatannya di video tersebut dan adanya unsur kesengajaan merekam tindak asusila sampai akhirnya beredar di internet. Kami menduga dengan tidak mendahului teman-teman pihak penyidik, kemungkinan jadi tersangka bisa. Yang namanya tersangka kan dua alat bukti saja. Artinya kalau dia mengakui adanya tanda kutip bahwa dia adalah orang pelakunya, kemudian yang memproduksinya secara sengaja, kemudian dicari siapa yang menyebarkan di media sosial, ya kemungkinan jadi tersangka itu sangat pasti karena dia mengakui apa yang ada di dalam video tersebut. Nah, ini teknis itu semua ada proses dan perlu diuji. Seperti saya bilang, itu tidak mungkin polisi itu dengan sembarang menentukan seorang tersangka. Masih ada panjang. Kita harus menghargai dan tidak boleh mengintervensi apapun yang dilakukan oleh kepolisian. Karena yang seperti saya yakin dan bangga dengan kepolisian Indonesia bahwa selalu bekerja profesional untuk melindungi negaranya. Bukan hanya kepentingan menakut-nakutin atau ada kepentingan lain. Saya rasa masih panjang itu ceritanya dan semua masih perlu diuji. Janganlah terlalu memojokkan klien kami. Meskipun klien kami emang mempunyai historikal yang nggak bagus. Semua manusia punya historikal yang nggak bagus. Tapi bagaimana cara bisa merubah ke depannya?